beberapa bulan terakhir, Jepang mengalami peningkatan jumlah imigran India. Bersamaan dengan itu, muncul juga berbagai konflik sosial. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan kenapa dua budaya sama-sama Asia justru saling berkonflik? Konflik-konflik yang muncul ini bukan hanya berasal dari perilaku individu saja, tetapi terdapat faktor besar seperti perbedaan budaya yang mempengaruhinya. Masuknya imigran India ke Jepang sebenarnya bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Fenomena ini bermula sejak diumumkannya kesepakatan KTT antara Jepang dan India yang digelar pada tanggal 29-30 Agustus di kota Tokyo, yaitu kebijakan penyerapan 50.000 pekerja imigran dari India ke Jepang sebagai upaya mengatasi krisis tenaga kerja di Jepang. Pemerintah Jepang bekerja sama dengan pemerintah India melalui berbagai program tenaga kerja seperti IT Partnership dan juga Skilled Work Visa. Terdapat beberapa alasan mengapa konflik sosial antara masyarakat Jepang dan juga imigran diam muncul. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya perbedaan budaya dan juga gaya komunikasi. Setidaknya terdapat 3 alasan utama yang menjadi sumber adanya konflik. Yang pertama, karena ada perbedaan norma dan juga budaya. Masyarakat Jepang cenderung memiliki standar ketertiban dan juga kebersihan tertentu. Sementara imigran India sebaliknya. Yang kedua, terdapat adanya perbedaan etos kerja dan juga gaya komunikasi. Masyarakat Jepang cenderung memiliki gaya komunikasi yang halus dan juga berhati-hati. Serta masyarakat Jepang memiliki standar efisiensi waktu yang sangat ketat. Sementara imigran India memiliki gaya komunikasi yang ekspresif dan juga terbuka. Lalu, sudut pandang mereka terhadap waktu sangat fleksibel. Yang ketiga, terdapat perbedaan pola hidup. Masyarakat Jepang cenderung menyukai keheningan. Sementara masyarakat India cenderung menyukai merayakan hal-hal budaya dengan keramaian. Kasus ini memiliki relevansi dengan Phase Negotiation Theory. Menurut Ting Tumei, teori ini merupakan dasar dari penyelesaian konflik antar budaya. Setiap budaya memiliki muka atau face, yaitu merupakan citra budaya mereka masing-masing yang dilihat dari sudut pandang masyarakat dengan budaya lainnya. Dalam teori ini terdapat 5 cara menangani konflik antar budaya. Yang pertama yaitu dominasi, kemudian ada menghindar, menurut, integrasi, dan juga kompromi. Dalam kasus ini, Jepang telah menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap terkikisnya budaya mereka dengan melakukan aksi demonstrasi. Dalam teori ini, aksi demonstrasi yang mereka lakukan itu termasuk ke dalam penyelesaian konflik dengan cara dominasi. Di sini, masyarakat Jepang sebagai warga asli dari tempat yang mereka tinggali tentu merasa khawatir apabila banyaknya imigran yang datang tanpa memahami norma dan juga budaya mereka, sehingga mereka menyuarakan aksi demonstrasi ini untuk menjaga identitas budaya mereka. Menurut Hall, budaya memiliki cara berbeda dalam menyampaikan pesan. Seperti dalam budaya high context seperti Jepang, makna komunikasinya lebih banyak tersirat. Isyarat nonverbal, ekspresi, hingga diam dapat memiliki arti penting, dan pesan juga jarang disampaikan secara langsung. Sementara itu, budaya low context seperti India, cara berbicaranya cenderung lebih eksplisit dan verbal, sehingga makna komunikasinya tidak terlalu bergantung pada konteks. Perbedaan ini sering memicu kesalahpahaman. Masyarakat Jepang biasa menghindari konfrontasi demi harmoni, sedangkan imigran India yang terbiasa menyampaikan pendapat secara langsung dapat menafsirkan bentuk diam dari masyarakat Jepang sebagai bentuk ketidakterbukaan. Perbedaan inilah yang dapat memicu konflik antar budaya. Lalu apa hubungan antara teori-teori tersebut dengan komunikasi antar budaya? Berdasarkan Phase Negotiation Theory, kita dapat mengetahui bahwa stereotip antar budaya dari kedua belah pihak itu bisa memengaruhi cara komunikasi mereka. Seperti dalam kasus ini, negara Jepang memiliki stereotip bahwa mereka adalah negara dengan masyarakat yang disiplin. Sementara berbeda dengan India, masyarakatnya itu justru memiliki stereotip yang negatif dalam hal tersebut. Sehingga masyarakat Jepang memiliki gambaran bahwa imigran India itu adalah masyarakat yang akan menolak aturan yang dibuat oleh masyarakat lokal, sedangkan mungkin imigran India akan melihat bahwa aturan yang dibuat pada masyarakat Jepang itu dinilai terlalu ketat. Budaya Jepang yang high context dan India yang low context menunjukkan cara komunikasi yang kontras. Jepang mengandalkan konteks dan isyarat nonverbal, sedangkan India lebih verbal dan langsung.
Perbedaan inilah yang dapat memicu akar konflik. Tidak hanya sekedar perbedaan bahasa, tetapi juga cara mereka dalam menafsirkan pesan dan nilai sosial yang membentuk perilaku komunikasi kedua budaya. Lalu, apa saja solusi yang harus dilakukan bagi kedua belah pihak masyarakat? Yang pertama, bagi imigran India, mereka di sini harus memahami posisi mereka yaitu sebagai imigran yang mendatangi negara Jepang, sehingga mereka harus mematuhi norma-norma dan juga aturan yang berlaku pada negara Jepang. Lalu yang kedua, bagi negara Jepang, mereka juga harus terbuka dan juga lebih memahami konteks komunikasi dari imigran India, sehingga hal ini akan membantu mempermudah komunikasi dua arah mereka. Lalu yang terakhir, bagi pemerintah negara Jepang, mereka juga sebaiknya menerapkan komunikasi kolaboratif antara dua negara tersebut, sehingga komunikasinya mereka akan lebih bisa menemukan jalan tengah bersama, contohnya seperti dengan memberi ruang bagi perwakilan dari kedua negara masing-masing untuk terlibat dalam forum kebijakan sosial. Konflik antara masyarakat Jepang dan imigran India menunjukkan bahwa perbedaan nilai budaya dan gaya komunikasi dapat memicu kesalahpahaman. Teori Face Negotiation dan High Law Context Culture menunjukkan bahwa perbedaan cara dalam menyampaikan dan menafsirkan pesan, serta ditambah stereotip dan juga etnosentrisme dapat memperbesar jarak di antara kedua budaya. Masalah ini tidak hanya terkait kebijakan impor tenaga kerja, tetapi juga rendahnya literasi lintas budaya. Karena itu, diperlukan lebih dari kebijakan pemerintah, dibutuhkan komunikasi yang kolaboratif, peningkatan pemahaman lintas budaya, dan bantuan media yang dapat membentuk persepsi positif agar hubungan kedua kelompok dapat berjalan lebih harmonis.